kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa jalala ilal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbi wa mardati wa thawabi wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah kamilah thumma ila arwah jami'il ulama minal mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha khususan ila rusidil imam Jalaluddin As-Suyuti wa imam Jalaluddin Al-Mahalli wa jami'il mufassirin wa jami'il ulama wal fuqaha walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in annallahal karim yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa an yu'ida 'alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Selasa, malam ke-15 Muharram 1443 Hijriah, di pertengahan bulan Muharram, pertengahan malam pertama di bulan pertama, maksud saya di pertengahan bulan pertama bulan Muharram, bulan salah satu dari 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, seperti yang sudah saya janji pada pembukaan majlis malam Selasa yang lalu, kita akan membaca tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba, mengapa saya pilih juz 30 surah An-Naba atau surah Amma Yatasaalun? Karena juz 30 ini yang sering kita baca. Juz 30 ini yang sering kita baca, khususnya surah-surah yang pendek dari Wadduha ke bawah. Ini kan sering kita dengar, sering kita baca di dalam salat maupun di luar salat. Nah, sebelum kita baca ini tafsir, itu ada fotokopian yang saya buat untuk di Ma'had Al-Imdad di tempat kami, Pondok Pesantren Al-Imdad. Banyak, ada lebih, maka saya bagi-bagikan untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Itu berisikan kumpulan sholawat-sholawat, kalau tidak salah ada berapa? 40 ya. Ada 40 sholawat di situ. Setelah itu ada Ratibul Aqtas dan Ratibul Haddad. Ada Ratibul Aqtas dan ada Ratibul Haddad. Itu sangat bermanfaat, sangat besar sekali faedahnya. Kita ajarkan kepada keluarga kita, anak istri kita, anak-anak kita, putra-putri kita, ajarkan mereka baca ratib, baik Ratibul Aqtas maupun Ratibul Haddad. Dan sebelumnya ada sholawat, kita mau baca seluruhnya, kita baca setiap hari, atau kita mau pilih yang mana yang sesuai dengan waktu yang cocok, yang memang ada waktu luang, kita baca. Nanti dengan sendirinya kalau kita sering baca akan hafal dengan sendirinya. Itu ada beberapa bentuk sirah, ada beberapa sirah bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon itu jangan diletakkan di bawah, diangkat itu. Itu ratib, itu kumpulan, ada bacaan Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran, ada sholawat, ada istighfar, zikir-zikir Nabi seperti yang sudah sering kita dengar. Manfaat ratib, baik Ratibul Aqtas maupun Ratibul Haddad. Semua yang ada di dalam ratib itu doa-doa Nabi, zikir-zikirnya Nabi. Zikir dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga Habib Abdul Al-Haddad, tetapi beliau menyusun, memilih dari doa dan zikir-zikir Nabi yang paling sahih riwayatnya, yang paling besar manfaatnya, kegunaannya buat kita. Sehingga beliau ini ulama besar, wali Allah,
sangat-sangat teliti di dalam membawakan riwayat dan juga pilihan akan berbagai macam rangkaian zikir tersebut. Ini zikir-zikir pilihan, bacaan-bacaan Nabi pilihan. Nah, mengenai surah An-Naba atau sering kita dengar surah Amma Yatasaalun juz 30, akhir Al-Quran juz 30. Juz 30, bukan 30 juz. Ya paling tidak kalau kita nggak hafal 30 juz 30 kita hafalin dah. Paling enggak walaupun kita nggak hafal seluruhnya 30 juz 114 surah 30 juz paling tidak kita hafalkan ini juz 30. Surah An-Naba, habis itu surah An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, idza syamsu kuwirat, At-Takwir, Al-Infitar, idza sama'un fatarat, dan seterusnya sampai ke An-Nas. Nah, kita usahakan kita mau baca setiap hari. Orang kalau sudah cinta sama Al-Quran, suka, demen sama Al-Quran, insya Allah nanti menghafalnya mudah. Kalau atas dasar cinta nanti mudah kita menghafalnya, memahaminya. Tapi kalau kurang cinta, kurang demen, nggak suka, ya bagaimana dia akan mendapatkan kemudahan di dalam memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Surah An-Naba termasuk golongan surah Makkiyah. Ihda wa arba'una ayatan, ada 41 ayat. Ayatnya ada 41, ihda wa arba'un. Ada 41 ayat. Surah An-Naba. An-Naba itu berita atau berita besar. Berita penting. Kalau hanya berita saja kabar dari bahasa Arab itu kabar yahtamil sidq wal kidhib, bisa dusta bisa benar bisa hoax kalau kabar. Tapi kalau An-Naba ini berita penting, berita besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang Allah taala sampaikan, yang Allah taala beritakan sudah pasti akan terjadi, dan itu sesuatu yang sangat penting buat kita untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dari 7 lapis langit yang menyampaikan malaikat Jibril, malaikat yang mulia, kepada manusia yang termulia, makhluk yang termulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Makkiyah, surah An-Naba termasuk golongan surah Makkiyah. Ada surah Madaniyah. Para ulama ahli ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Jadi ada ulumul Quran, ada namanya ilmu Al-Quran. Bukan tafsir, beda lagi. Ada ilmu Al-Quran. Nah, di situ para ulama mengatakan apa itu surah Makkiyah dan apa itu yang disebut dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sebelum beliau berhijrah, namanya surah Makkiyah. Tidak harus di Makkah, pokoknya sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah disebut surah Madaniyah. Yang disebut surah Madaniyah yang turun kepada Nabi SAW setelah Nabi berhijrah. Di dalam ilmu Al-Quran disebutkan Makkiyuhuma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Makkiyuhuma qabla hijratin nazal, yang disebut dengan surah Makkiyah yang sebelum hijrahnya Nabi, yang turun kepada Nabi atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah. Wal madani ma ba'daha, sementara yang disebut dengan surah Madaniyah yang setelah Nabi berhijrah. Pendapat yang kedua, surah Makkiyah yang turun di Makkah, surah Madaniyah yang turun di Madinah. Ini golongan surah Makkiyah, dari kata Makkah. Julukan dari kota Makkah banyak sekali, diantaranya Ummul Qura. Ibu, induk. Al-Qura jam'u qaryah, jama dari bentuk kata qaryah. Kalau mufrad tunggal qaryah. Qaryatun, qaryah artinya desa atau wilayah atau kampung.
Kalau kota biasa disebut Madinah atau balad atau Misra. Misr itu juga kota besar. Atau balad. Qarya itu biasa diartikan kampung. Jamaknya qura, Ummul Qura, sehingga ada universitas di Makkah, Universitas Ummul Qura. Jami'ah Ummul Qura. Nama jami'ah universitasnya Ummul Qura. Nama lain dari Makkah. Ummul Qura nama lain dari kota Makkah. Ibunya kampung atau kota di dunia. Jadi ibu kota dunia seharusnya itu Makkah. Makkah itu ibu kota dunia. Kalau Jakarta ibu kota Indonesia. Singapura apa Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Apa misalkan Jepang ibu kotanya Tokyo ya. Tapi ibu kota seluruh dunia ini seharusnya Makkah. Bukannya ada di Amerika sana, bukannya ada di Eropa sana. Bukan kota-kota yang ada di Eropa dan di Amerika. Ummul Qura itu Makkah. Dalam Al-Quran juga disebut Bakkah. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bakkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan Bakkah, Makkah dan Bakkah. Kalau tulisan Latinnya Mekka ya, tulisan Inggrisnya Mekka, Mecca, Mekka, Makkah atau Bakkah, Ummul Qura julukannya. Dan masih banyak lagi julukan dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Makkah menjadi mulia? Karena tempat lahirnya Nabi, tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi mulia. Bukan Nabi menjadi mulia karena sebab lahirnya di Makkah. Terbalik. Justru Makkah itu kemuliaannya karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tempat lahirnya Nabi, makanya jadi mulia. Madinah menjadi mulia karena tempat hijrahnya dan wafatnya Nabi. Tempat dikebumikan jasad yang mulia Rasulullah SAW. Bukan Nabi jadi mulia karena lahirnya di Mekah, Madinah, Nabi juga menjadi mulia karena meninggalnya di Madinah. Enggak. Bukan Nabi menjadi mulia karena sebab Makkah dan Madinah. Justru Makkah dan Madinah itu menjadi mulia, terhormat, menjadi kota suci karena Nabi lahir di situ. Karena tempat lahirnya Nabi di Makkah dan wafatnya dikebumikan di Madinah. Min Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Ketika Nabi berhijrah, Nabi hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Makkah ghairu munsharif, nggak boleh pakai al kalau Makkah. Kalau Madinah pakai al. Jadi min Makkatal Mukarramah, dari Makkah Al-Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Kalau Madinah pakai al. Ilal Madinatil Munawwarah. Ini Makkah dan Madinah dua kota suci umat Islam. Tempat kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, manasik haji. Rangkaian ibadah haji di Makkah. Tapi setelah kita haji atau sebelum haji, kita ke Madinah. Nggak boleh lupa kita ziarah kepada Rasulullah, ziarah kepada Nabi yang ada di Madinah. Yang jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 400 atau 450 kilo ya. Sekitar 450 kilo jarak antara Makkah dan Madinah. Jakarta Semarang lah kurang lebih ya. Seperti Jakarta Semarang lah kurang lebih. 400 sampai 450 kilo dari Makkah ke Madinah. Nah ini tempat lahirnya Nabi di Makkah. Wulida bi Makkah yaumal Itsnin. Beliau dilahirkan di Makkah hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Ketika hijrah dari Makkah, keluar dari Makkah juga hari Senin. Sampai di Madinah juga hari Senin. Wafatnya pun hari Senin. Subhanallah. Nggak ada orang kampung Makassar nih yang lahir sama wafatnya sama hari Senin. Tanggalnya sama, bulannya sama. Di dunia ini mungkin nggak ada. Nabi lahir dan wafatnya sama, harinya sama, tanggal dan bulannya sama. Subhanallah. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Ada nggak orang kampung Makassar yang gitu? Nggak ada ya. Yang lahir dan wafat hari, tanggal, bulannya sama, nggak ada. Mungkin lahir, mungkin tanggalnya sama, bulannya tentu beda.
Mungkin harinya sama, lahir dan wafat harinya sama, si fulan, tapi tanggalnya beda, bulannya beda, bulannya sama, harinya beda. Ada aja yang bedanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, subhanallah, banyak keistimewaannya. Ya tentu selain yang istimewanya yang sudah sering kita dengar. Nah, surah An-Naba, surah Makkiyah, ayatnya ada 41, ada 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma itu dari an dan ma. An dan ma. Awalnya an dan ma panjang. Maka nun matinya diidghamkan kepada mim. Udghimatin nuni bil mim. Nunnya diidghamkan ke mim, jadi amma. Setelah itu alifnya mahdzuf, dibuang. Hudhifatil alif, alifnya dibuang, jadi amma. Awalnya dua huruf an dan ma panjang. Tentang apa artinya? Amma. Nunnya diidghamkan ke mim sehingga mimnya tasydid dan maknya ada alif ma. Lalu alif daripada mimnya dibuang, maka jadi pendek, jadi amma yatasaalun. Amma an ayyi syai'in ditafsirkan oleh Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli yang dijuluki Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Amma artinya an ayyi syai'in, tentang apa? Tentang apa? An ayyi syai'in, tentang apa? Yatasaalun. Tasa'ala yatasaalu, saling bertanya. Kalau sa'ala yas'alu, bertanya. Kalau bertanya, sa'ala fi'il madhi, kata kerja lampau. Yas'alu fi'lul mudhari, kata kerja yang bentuknya sekarang dan akan datang. Fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang dan akan datang. Itu sa'ala yas'alu bertanya. Kalau ini ya tasa'ala yatasa'alu, saling bertanya. Mabniun lil musyarakah saling. Yatasa'alun artinya yas'alu ba'du Quraisyin ba'dha. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dhan. Jadi sebagian dari orang-orang Quraisy bertanya kepada yang lainnya. Sebagian orang-orang dari suku atau bangsa Quraisy bertanya kepada sebagian yang lainnya. Satu sama lain, kalau bahasa kita, satu sama lain di antara mereka saling bertanya. Saling bertanya tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Ada berita besar al-azim. Allah Subhanahu wa taala juga disebut al-azim. Nabi Muhammad SAW juga dipanggil oleh Allah taala dengan al-azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanallah. Allah taala yang maha azim memuji Nabi memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, yang luar biasa mulianya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Ini kalau kita perinci, kalau kita baca di dalam tafsirnya, wa innaka la'ala, pakai lam taukid, la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung. Allah Ta'ala yang maha agung memuji hambanya, kekasihnya dengan panggilan memiliki akhlak yang agung. Allah, dahsyat luar biasa kemuliaan dan akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di sini bukan ilmunya, bukan ibadahnya, tetapi akhlaknya, budi pekertinya. Nah, orang-orang Quraisy satu sama lain di antara mereka saling bertanya. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dha. Sebagian dari orang-orang Quraisy bertanya kepada sebagian yang lainnya. Nabi dari bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Ada surah li'ilafi Quraisyin, surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shaif.
kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka melakukan rehlah, perjalanan. Melakukan perjalanan baik di musim dingin, syita, maupun musim panas, soif. Jadi di negeri Arab itu ada 4 musim. Ada soif, musim panas. Ada musim dingin, bahasa Arabnya syita, syita musim dingin. Soif, musim panas. Ada lagi rabi', musim bunga, musim semi. Rabi', makanya Nabi dilahirkan, ditakdirkan lahirnya di musim yang paling bagus, di musim yang paling indah, rabi'. Rabi' yang pertama, Rabiul Awal, di musim rabi', musim semi, musim ketika kembang-kembang itu mengeluarkan bunganya. Kebalikannya yang nggak bagus, kebalikan daripada rabi', musim gugur, kharif. Kharif, musim gugur. Ada soif, syita, rabi' dan kharif, ada 4 musim. Kalau di kita banyak musim nih. Ada musim duren, ada musim layangan. Kalau di kita cuma musim hujan sama musim kemarau, cuma 2. Cuma 2, musim penghujan sama musim kemarau. Nggak ada musim panas, musim dingin, kagak ada. Nggak seperti di Eropa, nggak seperti di Timur Tengah ada musim panas. Kalau di panas banget di sana, di Hadramut juga, di Yaman, tempat saya dulu pernah di sana, di kota Tarim, di Hadramut. Kalau di musim panas itu sampai 50 derajat panasnya. Pernah sampai 52. Wah, matang gitu. Kalau pakai AC enak, kalau kipas angin, kipasnya aja tuh panas. Pakai kipas angin itu gak cukup, malah anginnya tuh panas, kayak ditampar muka kita. Wah, panas banget, bisa merah muka. Zaman dulu belum ada AC, zaman saya dulu. Sekarang sudah enak di sana. Di Darul Mustafa di Tarim sekarang udah serba AC sekarang. Zaman saya dulu waktu tahun 94 cuman pakai kipas angin. Listrik sehari semalam 24 jam, sehari semalam nyalanya cuman 4 jam, 5 jam. Kadang 3 jam sehari semalam. Lagi susah. Apalagi setelah kita sampai 1-2 bulan pecah perang antara Yaman Utara sama Yaman Selatan waktu itu. Serba sulit, serba terbatas segala sesuatu. Itu apalagi musim panas sampai 52 derajat. Lagi musim dingin juga gitu. Udah pakai jaket, pakai selimut masih kurang. Masih tembus juga. Masih berasa sampai ke tulang tuh dinginnya. Dinginnya dingin kering sana. Kalau di sini kan lembab, di sini basah. Di kita dinginnya tuh enak. Mau di Bromo mau di Dieng sana di Wonosobo, di pegunungan Dieng. Wah, lagi akhir Juli tuh sampai minus. Di Dieng tuh, di sana di Dieng tuh tempat ngelihat matahari terbit tuh akhir Juli tuh di bawah minus sampai -4, -5. Saya pernah Agustus sudah lewat. Masih 5 derajat, 4 derajat, dingin. Tapi enak dinginnya. Di Timur Tengah lagi dingin, dinginnya kering, pecah-pecah. Kaki, bibir pecah-pecah. Sampai ke tulang berasa dinginnya. Musim dingin, musim panas. Di kita kagak ada musim dingin, musim panas. Yang ada musim penghujan sama musim kemarau. Ditambah lagi ada musim duren, musim layangan, musim apa lagi tuh? Musim cupang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya, mereka saling bertanya, yatasaalun, tasa'ala yatasaalu, hum yatasaaluna, hum mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Siapa? Orang-orang Quraisy. Nabi dari suku Quraisy atau bangsa Quraisy. Pilihan dari Bani Kinanah. Bani Kinanah pilihan dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail pilihan dari putranya Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Nabi Muhammad dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Sementara nabi-nabi Bani Israel yang lainnya yang jumlahnya ribuan itu dari Nabi Ishak. Jumlahnya nabi itu 124.000. Jumlahnya Nabi 124.000. Kalau Rasul 313. Rasul 313, 313. 313. Bukan 212. Demo tuh mah.
1112. Ini 313. Jumlahnya Rasul ada 313. Sama dengan jumlah sahabat-sahabat yang hadir pada perang Badar. Al-Badriyun, sahabat-sahabat yang hadir bersama Nabi di perang Badar ada 313. Jumlahnya Rasul 313, Nabi 124.000, tetapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani secara terperinci hanya 25. Hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, kita imani. Yang lainnya nggak wajib kita ketahui. Nah, 25 Nabi dan Rasul yang tertera di dalam Al-Quran. Itu pun yang 25 mungkin banyak di antara kita yang nggak hafal. Banyak umat Islam yang kagak hafal, padahal cuma 25 dari dulu nggak hafal-hafal. Kalau kita ngapalin Nazm Aqidatul Awam, di situ mudah, di situ ada hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghayya. Sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Nabi Muhammad ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi seluruhnya Nabi itu ada 124.000. Rasul ada 313. Ada Nabi namanya Nabi Daniel. Daniel, orang barat nyebutnya Daniel. Kan ada orang namanya Daniel ya. Itu nama Nabi Daniel. Ada Nabi Sirjis namanya di Hadramut. Ada Nabi Hanzalah bin Safwan. Ada Nabi Hadun, putranya Nabi Hud. Hadun bin Hud. Nah, itu tadi jumlah Nabi ada 124.000. Berkata seorang ulama yang dari Hadramut tetapi berdakwah dan wafat di Mesir, Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau mengatakan jumlahnya para wali adadul aulia. Jumlahnya aulia, para wali-wali Allah Ta'ala setiap zaman pun sama seperti jumlahnya para nabi. Jumlahnya para wali itu setiap zaman sampai hari kiamat sama seperti jumlahnya para nabi, 124.000. Dengan tingkatan-tingkatannya, ada wali abdal, wali autad. Ada wali abdal, autad yang pimpinannya namanya wali kutub atau qutbul ghawth. Wali qutbul ghawth. Nah, ini Nabi dari suku Quraisy. Quraisy ini pilihan dari Bani Kinanah. Bani Kinanah pilihan dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail pilihan yang terbaik dari putra Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ismail lebih utama, lebih mulia dibanding keturunan dari Nabi Ishak. Di antaranya Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi, putranya Nabi, kakeknya Nabi lagi, buyutnya Nabi juga. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, sementara yang dari Nabi Ismail hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu pilihan dari pilihan yang terbaik. Fa'ana khiyarun min khiyar, kata Rasulullah. Aku ini khiyar, pilihan dari hasil seleksi ketat. Nabi dari suku Quraisy dari Bani Kinanah. Bani Kinanah pilihan dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail pilihan terbaik daripada putranya Nabi Ibrahim. Ala nabina wa alaihimus salatu wassalam. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Jadi orang Quraisy mereka bertanya satu kepada yang lainnya. Tentang apa? Tentang berita besar, berita yang agung, anin naba'il azim. Naba'il azim bayanun lidzalika syai', penjelasan, keterangan dari sesuatu tadi. Wal istifhamu litafkhimihi. Istifham di situ pertanyaan, maksud di dalam bahasa Arab ada kata istifham. Istifham itu pertanyaan, di sini bukan pertanyaan untuk kita jawab, tetapi litafkhimi, untuk menekankan dan menegaskan pentingnya, besarnya berita tersebut.
Wa huwa ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'an al-mustamili 'alal ba'thi wa ghairihi, daripada Al-Qur'an. Bahkan sebagian ahli tafsir, sebagian mufassir mengatakan yang disebut dengan berita besar An-Naba'il Azim di situ yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-mustamil, yang mencakup tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, dan yang lainnya, wa ghairihi, dan yang lainnya. Al-ba'ats, hari kebangkitan, bahwa kita akan dibangkitkan dari dalam kubur nanti. Kita harus yakin bahwasanya kita ini akan dibangkitkan dari dalam kubur nanti. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jasad manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, sampai hari kiamat, itu hancur, kecuali orang-orang soleh, para wali-wali, orang yang mati syahid, itu kan gak hancur. Banyak di antara mereka ulama-ulama dan orang-orang soleh, para penghafal Al-Quran, orang yang mati syahid, apalagi para nabi, jasad-jasad mereka tidak hancur. Tetapi walaupun yang awam, umumnya manusia itu jasadnya hancur, tetapi di situ ada bagian tubuh yang tidak hancur. Bagian tubuh yang gak hancur itu namanya ajbud dzanab, tulang ekor kecil di bawah, kecil sekali, itu ajbud dzanab, itu gak hancur. Walaupun yang sudah ratusan ribuan tahun itu nggak hancur. Wal jismu yabla ghara adbid dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Wal jismu yabla, jisim, jasad manusia itu yabla, hancur. Ghara ajbud dzanab, selain ajbud dzanab, selain yang disebut dengan ajbud dzanab, tulang ekor kecil bawah, itu nggak hancur. Walaupun yang udah ratusan ribuan tahun yang lalu. Dan juga yang tidak hancur jasadnya adalah wama syahidun, orang yang mati syahid atau para syuhada. Orang-orang yang mati syahid, para syuhada juga tidak hancur walaupun sudah lama di dalam tanah, di dalam kubur. Wama syahidun balian, tidak bali, tidak hancur. Wala nabi, begitu juga para nabi. Apalagi orang yang mati syahid, para syuhada saja nggak hancur jasadnya, tubuhnya, apalagi para nabi. Apalagi para nabi dan para rasul. Terlebih lagi, terutama lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan para rasul, yang termulia di antara mereka para nabi dan para rasul, Nabi kita Muhammad. Nggak hancur jasadnya. Dan Allah Ta'ala haramkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Ta'ala mengharamkan, kata Nabi dalam sebuah hadis, Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jasadnya nabi, rasul nggak ada yang hancur, nggak dimakan tanah, nggak dimakan sama cacing-cacing tanah, sama binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Tetap terpelihara, tetap utuh jasadnya para nabi dan para rasul. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Wa ma syahidun balian wala nabi. Jadi bali artinya hancur. Bali itu artinya hancur. Jadi kalau ente mau hancur, kebalik sana. Mau hancur, hancur iman kita. Iman kita yang hancur. Jangankan yang awam, mungkin yang alim, yang berilmu aja bisa hancur, bisa goyah imannya. Banyak turis di sana yang pada nggak pakai baju, yang bajunya minim banget. Ya, gak usah di sini juga banyak. Ya di semua pantai, apalagi di Bali. Ya, di Bali itu artinya hancur. Wa ma syahidun balian wala nabi. Bali artinya hancur. Kalau mau hancur ke Bali. Tapi nggak semua orang di Bali juga kita cap, oh hancur imannya. Enggak semua orang durhaka, banyak orang soleh juga di sana. Kalau di Jawa terkenal dengan Wali Songo yang penyebar Islam, yang pendakwa ada Wali 9, Wali Songo. Di Bali ada Wali Pitu, ada 7, ada Pitu. Kan Pitu artinya 7 ya bahasa Jawa. Di Bali ada Wali Pitu, Wali 7. Di Jawa terkenal Wali Songo. Ya wali bukan cuma 9 di Pulau Jawa, ribuan. Bukan cuma 9, ribuan. Dari mulai Banten sono sampai ujung, sampai Banyuwangi sana Jawa Timur, ribuan. Di Jakarta saya banyak, di Al-Hawi, di Condet itu banyak makam-makam wali. Gak usah jauh-jauh. Ya mungkin di sekitar kita di Kampung Makassar nih banyak, tapi mastur, nggak dikenal, tersembunyi, nggak dikenal orang. Yang terkenal di Jakarta ya seperti
Keramat Luar Batang, Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus di Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, sana pinggir laut. Itu penyangga-penyangganya, tiang-tiang pancang, sehingga nggak ada tsunami. Kalau bukan beliau, kalau bukan karena beliau, udah tsunami Jakarta nih. Wah, malaikat udah gemes banget ini. udah mau digulung sama malaikat di Jakarta nih, banyak maksiat, banyak dosa. Untung ada Keramat Luar Batang, Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus. Ada di Kampung Bandan, gak jauh dari situ di Kampung Bandan ada 3 orang wali ulama besar, Al-Qudsi, Ba'alawi dan Asy-Syatiri. Lalu ada Habib Hasan Al-Haddad, ada Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, murid daripada Habib Uthman. Di sini di Al-Hawi ada Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Habib Ali bin Husain, Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Umar bin Hud Al-Attas, Habib Salim bin Jindan, Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus, banyak dan masih banyak di sekitar itu. Di Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dan banyak para kiai, para ulama-ulama, para kiai, para ajengan di Jawa Barat, banyak yang sampai tingkatan wali-wali. Bukan cuma dari kalangan habaib, dari kalangan ahlul bait dzurriyyah Nabi, tentu itu lebih banyak. Kenapa mereka dari kalangan ahlul bait, dari kalangan ahlul bait atau dzurriyyah anak cucunya Nabi? Itu kebanyakan di antara mereka yang wali-wali karena mereka keturunannya mulia, bibitnya udah unggul. Mau jadi orang soleh, jadi walinya tuh gampang, cepat. Berbeda dengan yang ajam, yang non habaib, susah, berat, lama. Tapi nggak sedikit dari kalangan yang non habaib juga banyak yang sampai tingkatan wali. Di Sukabumi ada ajengan Ahmad Sanusi di zaman Belanda, itu termasuk muridnya Habib Uthman Mufti Betawi, Ki Ahmad Sanusi. Banyak menulis kitab, menerjemahkan kitab-kitab tafsir fikih dengan bahasa Sunda. Di daerah Gunung Puyuh, namanya Gunung Puyuh di daerah Sukabumi. Itu sampai tingkatan wali. Zaman Belanda ditembak itu, ditangkap diginiin. Pelor tuh. Pelor nih. Ya Allah, peluru itu ditangkap ditangkap, kalau bahasa Sundanya itu ditewak. Ditewak-tewakin. Ditangkap. Peluru diginiin doang. Ya wali, itu jangan macam-macam, itu jangan coba. Jangan coba-coba begitu. Itu diselepet aja kita sakit. Diselepet aja kita nggak bisa tangkap, nggak bisa kita tangkap begitu. Ini peluru nih, tembak sama Belanda, gitu-gituin doang. Udah kayak capung. Kayak Ahmad Sanusi di Sukabumi. Ini banyak dari kalangan para kiai, para asatidz juga orang-orang soleh, ajangan-ajangan banyak yang sampai tingkatan wali. Nah kita jangan melihat jadi wali tuh gampang. Siapa yang bilang gampang? Emang gampang, berat, capek, lelah. Tahapan-tahapannya tuh lama, nggak instan. Jadi orang alim, jadi ulama aja nggak instan, apalagi sampai tingkatan wali. Sabarnya, istiqomahnya. Jangan ngeliat keramat, si Anu punya keramat, sebuah keramat. Gampang, saya tuh udah tinggal pegang tasbih aja deh. Wiridan yang banyak. Tapi bodoh, jahil, nggak mungkin jadi wali. Gak ada wali jahil bodoh, kagak ada. Mesti ngaji, mesti belajar. Jadi kadang ada anak muda zaman sekarang yang tua juga kadang suka ada hobinya ziarah-ziarah, tasbih dikalungin, wah minyak wangi dibelepotin sebadan. Jadi dibelepotin minyak wangi sampai wangi ngambrang kemana-mana. Apa kerjanya tuh pegang tasbih aja di masjid, tapi ngaji ogah, belajar fikih, tafsir kagak mau. Nggak mungkin jadi wali. Yang ada jadi kewali, iya. Jadi kewali, Pak. Jadi kewali, jadi kewali, bukan jadi wali. Nggak gampang jadi wali itu. Kita belajar syariat, harus memahami ilmu syariat, kudu ngerti ilmu syariat. Dari mulai bersuci, bab tahara, bab bersuci, masalah fikih, tauhid, akidah harus mantap, harus kenal Allah Ta'ala, kenal siapa Rasulullah. Iman kepada qada dan qadar dan yang lainnya, iman kepada malaikat, kitab dan para rasul dan lain sebagainya. Ngerti masalah sholat, paham ngerti masalah sholat dari mulai rukun sholat yang 17, syaratnya sholat yang 8, yang membatalkan sholat, harus ngerti begitu. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah Ta'ala tidak mengangkat wali dari orang yang jahil, yang bodoh. Nggak ada orang bodoh jadi wali. Yang jadi wali pasti orang alim. Kalaupun Allah Ta'ala hendak menjadikan seorang hambanya akan diangkat, dilantik jadi wali, bakal diajarin sama Allah Ta'ala.
bakal dikasih ilmu, diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala, namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, kita sering mendengar istilah ilmu laduni yang langsung dari sisi Allah Ta'ala tanpa belajar. Ada yang model begitu, tapi jarang, langka. Kebanyakan kita itu harus kasbi, harus dengan usaha, upaya, belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Nggak ada orang lahir langsung alim, kagak ada. Jangankan di sini, di Kampung Makassar, di Mekah juga kagak ada. Di Mekah, di Madinah aja nggak ada yang terlahir langsung alim, langsung kenal Allah Ta'ala, kecuali Nabi kita Muhammad. Rasulullah lahir langsung sujud, kenal Allah Ta'ala, langsung berzikir, bertasbih, bertahmid. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam, langsung sujud, langsung berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad. Yang lain nggak ada yang terlahir langsung alim. Nabi saja diajarkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi wahyu. Nah, umumnya manusia ini harus dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sifat hilim, sabar, santun, begitu juga harus dengan pembelajaran, harus dengan latihan. Kita pengen jadi orang yang sabar, harus tasabbur, harus kita melatih diri kita bersabar. Nggak langsung bisa jadi orang sabar, enggak, latihan dulu. Capek, lelah, sabar tuh capek. Sabar tuh capek, berat. Makanya hadiahnya surga, imbalannya surga. Kalau gampang, imbalannya kipas angin. Hadiahnya kipas angin. Ya, sabar tuh capek, lelah. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang santun, yang ridho, yang bersyukur. Oh, nggak gampang, berat. Wasabru bittasabbur wal hilmu bittahallum. Sebagaimana al ilmu bitta'allum, harus dengan belajar. Ini tadi mengenai an-naba'il azim, berita besar yang harus diimani oleh kita sebagai orang yang beriman, oleh seorang mukmin. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan an-naba'il azim, berita besar di situ adalah Al-Qur'an, dan yang mencakup di dalamnya ada al-ba'ats, hari kebangkitan. Kita harus imani, kita harus beriman bahwasanya setelah kehidupan ini nih, setelah kehidupan ini di dunia ini yang sesaat ini, yang sebentar, yang sementara ini, yang kontemporer ini, sementara kita di dunia ini, nanti ada kehidupan. Ada kehidupan nanti di akhirat. Sebelum kehidupan yang abadi, yang kekal nanti di akhirat, juga ada di dalam kubur. Di dalam kubur kita sementara transit, ibaratnya seperti kita transit. Kuburan itu, di dalam kubur kita hanya transit sementara. Setelah di dalam kubur ada yang puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun di dalam kubur, nanti akan dibangkitkan. Dan di situ ketika dibangkitkan, ditiup sangkakala, ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama, dunia ini hancur. Tiupan yang pertama, an-nafkhatul ula, an-nafkhatul ula. Tiupan yang pertama, dunia ini hancur semuanya, runtuh. Tiupan yang kedua, dibangkitkannya seluruh manusia dari dalam kubur. Al-ba'ats, akan dibangkitkan. Itu harus kita imani hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka saling berbeda pendapat. Ikhtalafa yakhtalifu, mukhtalif, orang yang saling berbeda pendapat. Yang mana mereka saling berbeda pendapat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang itu, tentang hari kebangkitan, tentang berita besar tersebut, mereka saling berbeda pendapat. Fal mu'minuna yuthbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Orang yang beriman yuthbitunahu, mereka menetapkan, mereka meyakini, percaya. Yuthbitunahu wal kafiruna, sementara orang-orang kafir yunkirunahu, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari. Ankara yunkiru fahuwa munkir, fahuwa munkirun, wal kafiruna yunkirunahu. Fil mudhari, ankara yunkiru, yunkirunahu, mereka mengingkarinya. Udah jadi bahasa Indonesia juga, ingkar janji, ingkar janji berarti nggak percaya.
meleset. Meleset, tidak memenuhi janji, ingkar janji. Itu dari bahasa Arab, ingkar. Ankara yunkiru, fiilnya, kata kerjanya. Ankara yunkiru. Orangnya isim fa'il disebut mungkir, orang yang mengingkari. Yunkirunahu wal kafiruna yunkirunahu. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, mereka mengingkari. Nggak ada tuh, nggak percaya. Ada berita besar, Al-Quran, hari kebangkitan, kagak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada hari kebangkitan, kagak ada. Mereka nggak percaya. Mereka mengingkari hari kebangkitan al-ba'ats. Kalla saya alamun, sekali-kali tidak, ini rad'un, untuk menyanggah anggapan mereka yang tidak percaya, anggapan mereka yang mengingkari hari kebangkitan, berita besar. Saya alamun, mereka pasti akan mengetahuinya, kata Allah Ta'ala. Saya alamun, mereka pasti akan mengetahuinya. Ma yahullu bihim ala ingkarihim lahu. Apa yang menimpa kepada mereka atas apa-apa yang mereka ingkari, mereka bakal mengetahuinya nanti di akhirat. Mereka bakal melihat dan menyaksikan ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kebangkitan. Ini berita-berita, kabar-kabar, informasi, info-info yang dari Nabi, berita-berita yang Nabi sampaikan kepada kita. Kita wajib imani, kita wajib percaya. Jangan setengah-setengah, percayanya harus yakin. Memang yakin itu kan, ya setiap orang berbeda keyakinannya. Sehingga kita kenal ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin baru hanya ilim, pengetahuan. Ada ainul yakin, ain, mata, melihat. Nah nanti kita ketika dibangkitkan dari dalam kubur, apalagi nanti di akhirat, kita akan melihat, menyaksikan dengan kepala kita, melihat langsung. Namanya ainul yakin. Yang di atasnya hakul yakin, itu udah tingkatan para muqarrabin, para aulia wassalihin. Sehingga bagi mereka yang ghaib-ghaib itu nyata, jelas mereka lihat. Bagi kita mungkin masih ghaib, masih tersembunyi. Ghaib, bahasa Indonesia gaib. Gaib itu dari bahasa Arab lagi. Lagi-lagi dari bahasa Arab, ghaib. Ghaba yaghibu, fahuwa ghaibun, ghaib yang tidak nampak, yang tidak terlihat, ghaib, gaib. Ghaib. Bagi mereka para muqarrabin, para aulia wassalihin, nggak ada tuh yang nggak nampak. Bagi kita mungkin hari kebangkitan, siksa kubur, siksa neraka, surga neraka, ada jembatan Sirat di atas neraka jahanam, ada mizan timbangan amal, itu hal-hal tersebut bagi kita masih ghaib. Tapi bagi mereka hamba-hamba Allah, para muqarrabin yang dekat kepada Allah, para kekasih-kekasih Allah, para aulia, bagi mereka nampak jelas. Nggak ada yang abstrak bagi mereka, konkret, jelas di hadapan mereka, nyata. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, sahib ratib, penyusun Ratibul Haddad, Habib Abdul Al-Haddad, beliau mengatakan, alaika bitahsinil yaqin fa innahu idza tamma saral ghaibu ainan bila nukri. Hendaklah engkau senantiasa membaguskan yakinmu, imanmu kepada Allah. Karena kalau sudah sempurna itu yakin, tidak ada yang ghaib, tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang ghaib, semuanya nyata jelas di hadapan mata. Saral ghaibu ainan bila nukri, tidak ada keingkaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada zaman dahulu di kota Tarim di Hadramut, ada seorang wali minal aulia melihat dengan kasyaf ada seseorang yang meragukan siksa kubur, meragukan nikmat kubur, atau juga meragukan surga neraka. Langsung dilihat, ya fulan, sini, kamu nih kayaknya ragu nih sama surga neraka ya. Sini kalau kamu nggak percaya nih wali ini langsung dia ngunjukin lengan bajunya, di dalam lengan, nih ente lihat nih, kamu lihat lengan baju saya nih, lengan baju tangan kanannya pas dilihat, ngeliat surga di dalam lengan bajunya sang wali ini. Waktu diunjukin lengan baju tangan kirinya, dia kaget, dia jerit pingsan ngeliat neraka. Di dalam lengan bajunya sang wali, yang lengan baju tangan kanannya ada surga, dia ngeliat surga. Si orang yang meragukan surga neraka nih, yang imannya lemah, yang nggak percaya, lalu di lengan baju tangan kirinya ngeliat neraka. Allah subhanallah.
Kalau kita gitu gimana itu? Kalau kita ngelihat surga neraka begitu, wah Allah langsung naik iman kita nih. Kualitas iman kita langsung naik ya. Bagi para sahabat, apalagi sahabat ya, para wali-wali saja mereka sudah sempurna imannya, yakinnya hakul yakin. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kusyifal ghita mazdadtu yaqina." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Sayyidina Abu Bakar juga pernah mengatakan seperti itu, sahabat-sahabat yang lain juga. Tetapi yang terkenal ini ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kusyifal ghita mazdadtu yaqina." Seandainya ini hijab dibuka, disingkap kepada saya, surga neraka diperlihatkan kepada saya, hijab-hijab itu disingkap sehingga tidak ada hijab, tidak ada tirai antara saya dengan hal-hal yang gaib, mazdadtu yaqina, enggak tambah yakin saya. Iman saya enggak bertambah, yakin saya enggak bertambah karena udah mentok, udah full, udah sempurna imannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yakin dan imannya sudah sempurna, sudah full, sehingga ketika dinampakkan surga neraka udah enggak bertambah lagi yakinnya, enggak bertambah lagi imannya, udah sempurna, udah mentok, udah pol sehingga enggak bertambah yakin saya dan iman saya kan. Lau kusyifa biyal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya disingkap tirai hijab ini, al-ghita, hijab tirai, nggak bertambah, nggak akan bertambah iman saya, yakin saya karena sudah sempurna. Subhanallah. Kalau kita ya Allah masih goyah, masih mudah terombang-ambing iman kita, yakin kita kepada Allah Ta'ala. Ibarat apa? Ibarat selembar bulu yang ada di tempat yang tinggi, di atas puncak pohon, mudah terombang-ambing sama angin. Angin ke barat, kita ikut ke barat. Angin ke timur, kita ikut ke timur. Mudah terombang-ambing. Ada lagi mungkin di akhir zaman, apalagi kita ini harus waspada. Iman seseorang di akhir zaman ini, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan agama, dia memegang agama, berpegang teguh dengan agama, kebenaran di akhir zaman ini seperti megang bara. Kal qabid 'alal jamar. Dipegang panas, dibuang mati itu bara. Dibuang, ditaruh mati, dipegang panas nggak kuat. Allah serba salah. Kal qabid al jamar, orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman tuh berat, cobaannya berat. Sehingga Nabi menggambarkan seperti itu. Kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudlim. Malam itu kan gelap, tapi Nabi jelaskan lagi, lail al-mudlim, malam yang gelap. Malam udah jelas gelap, tetapi ditaukidkan, ditekankan lagi malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi harinya ada orang masih beriman, sorenya malamnya udah kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya malamnya masih beriman, pagi-paginya besok udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dijual agamanya dengan segelintir dunia. Sekarang terbukti apa enggak? Sekarang terbukti nyata. Kita saksikan ada orang menjual agamanya, menjual ayat-ayat Al-Qur'an, ulama-ulama ulama-ulama bejat, ulama-ulama jahat. Jadi fatwa ya dipermainkan oleh mereka. Yang halal jadi haram, yang haram jadi remang-remang bisa jadi halal. Ini kan haram nih awalnya nih. Ya dicari-cari dalil gimana caranya bisa jadi halal. Astagfirullah. Yang haram contohnya riba. Itu riba, bunga bank udah jelas-jelas haram. Ada ulama-ulama yang dipermainkan oleh si fulan, oleh sekelompok atau oleh oknum ini sehingga riba ya ini halal. Ada yang menghalalkan atau ya sedikit halal. Ini apa yang memainkan fatwa, menjual fatwa yang haram jadi halal, yang halal bisa jadi haram, atau sebaliknya, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak, yang batil bisa jadi hak. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir zaman, kita harus waspada menghadapi kewaspadaan menghadapi perubahan. Kita harus waspada menghadapi perubahan iman kita, menghadapi perubahan yakin kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala tetapkan Islam dan iman kita.
Semoga Allah Ta'ala mantapkan yakin dan iman kita kepada Allah Ta'ala, sehingga walaupun kita harus waspada menghadapi perubahan tersebut. Kalau wal iyadzubillah min dzalik, naudzubillah, semoga Allah Ta'ala kuatkan Islam dan iman. Kalau berubah, maka kita harus waspada, jangan sampai berubah iman dan yakin kita kepada Allah Ta'ala. Apalagi naudzubillah menjual agama atau menjual kebenaran dan sebagainya dengan segelintir harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan uang, dengan materi. Semoga Allah Ta'ala tambahkan nikmat Islam di dalam diri kita. Allah Ta'ala tambahkan nikmat iman di dalam diri kita. Allah Ta'ala tambahkan kenikmatan ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah yang kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ladzatal ibadah, Allahumma rzuqna halawatal ibadah, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu ya Allah. Sebagaimana telah Engkau anugerahkan nikmat Islam kepada kami, maka tambahkanlah nikmat Islam di dalam diri kami. Sebagaimana telah Engkau anugerahkan iman di dalam jiwa kami, maka tambahkanlah nikmat iman di dalam jiwa kami ya Allah. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa barik fi awqatina wa fi a'marina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna علينا توبة واغسل كل حرفا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب يسمع فضلا وجودا منا لا تكتساب منا للمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه هذا الحق وآله وصحبه إدادة الشصاب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Itu doa kafaratul majlis.